Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, warga Kelir yang saya kasihi. Hari ini kembali lagi kita bertemu dalam renungan ibadah yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang bagaimana kita memperoleh new blessing atau berkat yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti saudara bisa baca kebenaran firman Tuhan ini dalam Kejadian pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar bagaimana kita mengalami new blessing dalam hidup kita, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu, biarlah mereka hidup dalam berkat yang baru, new blessing yang baru, supaya mereka boleh mengalami berkat Tuhan yang berlipat kali ganda. Tuhan, buat terobosan dalam setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu, supaya jemaat-jemaat-Mu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti saudara bisa baca Kejadian 33 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bagaimana kita mengalami new blessing dalam hidup kita. Yang pertama, keintiman. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara berbicara tentang keintiman. Nah, berkat kita ditentukan dengan seberapa banyak mezbah yang kita bangun kepada Tuhan. Kalau orang hidup dalam membangun mezbah, dia melekat dengan Tuhan, dia mengetahui isi hati Tuhan, maka berkat yang baru akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, milikilah keintiman yang baru dengan Tuhan. Setiap hari saudara harus bangun mezbah, saudara harus berdoa, saudara harus baca firman, merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Itu yang dikatakan Alkitab. Maka hidup saudara akan berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mengalami new blessing atau berkat yang baru? Kita harus memiliki sikap yang baru. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu membangun segala sesuatu dasar di atas dasar yang baru. Tidak pernah Tuhan bangun tambal sulam. Saudara, jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, milikilah sikap yang baru. Artinya Bapak Ibu, pada waktu saudara mengikuti Tuhan, harus dengan penuh semangat dan antusias. Saudara harus mengejar Tuhan. Saudara harus punya sikap yang baik di hadapan Tuhan. Artinya pada waktu sikap hatimu baik di hadapan Tuhan, maka saudara, itulah yang akan membuat saudara mengalami new blessing. Itulah yang akan membuat saudara mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya 3 bulan, masuk 4 bulan ini, pekerjaan berhenti dan kami harus hidup. Saya betul-betul mengandalkan Tuhan. New blessing yang baru saya minta kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, ada saja cara Tuhan memberkati. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati saudara. Yang penting saudara punya keintiman dan sikap yang baru. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, otoritas yang baru. Itu ayatnya yang keempat. Tadi sikap yang baru ayat yang kedua. Otoritas yang baru ayatnya yang keempat. Milikilah otoritas yang baru di dalam Tuhan. Pada waktu saudara memiliki otoritas yang baru di dalam Tuhan, maka saudara akan menantikan berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Yang keempat, identitas kita di dalam Tuhan harus baru. Artinya saudara punya status anak Allah. Saudara harus menjaga kehidupan kerohanian saudara, sehingga saudara bisa menangkap berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, menangkap berkat-berkat Tuhan yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan, sehingga dia masih hidup dengan pola yang lama. Kalau berbicara tentang berkat, mau berkat, tapi tidak mau membayar harga untuk sebuah berkat yang baru daripada Tuhan. Itu salah Bapak Ibu Saudara.
Saudara dengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara lakukan, maka kehidupan saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, itu ayat yang ke-10, identitas yang baru. Yang ke-10, bagaimana kita bisa mengalami new blessing dalam hidup kita. Yang ke-5, memiliki berkat yang baru. Ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Kenapa kita akan memiliki berkat yang baru? Yang lama Tuhan akan singkirkan dan Tuhan gantikan dengan berkat-berkat yang baru. Saudara kalau perhatikan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, dikatakan, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberikan karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada berkat yang baru pada waktu saudara betul-betul setia di dalam Tuhan. Yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, kuasa yang baru, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bagaimana kita mengalami new blessing yang baru dalam hidup kita? Maka ada kuasa yang baru. Kuasa yang baru akan Tuhan berikan. Saudara bisa mendeteksi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara, kalau saudara punya tingkat keintiman yang rapat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, milikilah kuasa yang baru di dalam saudara akan mengalami new blessing yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya pada waktu saudara ada dalam pergumulan, saudara belajar kebenaran firman Tuhan ini, maka saya percaya new blessing, berkat yang baru itu akan tercurah dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan mengalami terobosan dalam finansial saudara. Yang terpenting, kejar Tuhan. Jangan kejar berkat. Kejar Tuhan, berkat hanya bonus. Di saat engkau kejar Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan kehidupanmu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya sampai ketemu lagi dalam minggu pertama, tanggal 5, nanti kita akan beribadah secara offline. Ibadah dilakukan 2 kali, jam 8 sampai jam 9.30 dan jam 9.30 sampai dengan jam 11. Saya mengharapkan setiap jemaat yang hadir dalam ibadah akan datang dengan mempergunakan masker, dan kita akan beribadah mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan, cek suhu tubuh saudara, dan kemudian saudara akan beribadah bersama-sama. Kita akan kembali bertemu, bertatap muka bersama-sama dengan sukacita Tuhan yang baru. Dan kita percaya bahwa new blessing yang baru itu akan tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Pada waktu kami mau menerima new blessing yang baru, maka kami harus mengalami beberapa hal yang sudah kami pelajari. Mari Tuhan, mematerikan firman-Mu dalam hati setiap jemaat, supaya mereka mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, lawat umat-Mu, lawat jemaat-Mu. Persiapan kami dalam ibadah offline nanti tanggal 5, disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan juga memberkati, tutup bungkus setiap jemaat dengan kuasa darah Yesus. Dan biarlah berkat Tuhan ada atas jemaat-jemaat Tuhan. Mari Bapak berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka yang sementara ini mencari sekolah. Tuhan berikan sekolah yang terbaik. Dana dan biaya Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah setiap pekerjaan, usaha dari jemaat-jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati presiden dan wakil presiden kabinet yang ada, memberkati kota kami tercinta, kota Solo, biarlah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau supaya Tuhan terus memberkati kami, rumah tangga kami diberkati, dan biarlah seluruh jemaat-jemaat Tuhan boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau supaya hari ini Tuhan Engkau luputkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa kami berada dalam pagar perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkanlah tanganmu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya. Katakan bersama-sama dengan saya,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu dalam ibadah yang luar biasa pada minggu pertama bulan Juli disertai dengan perjamuan kudus. Datang dan nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Terus setia dan semangat di dalam Tuhan. Pergunakan masker. Jangan lupa jaga kesehatan saudara. Sampai ketemu di minggu pertama bulan Juli dalam ibadah yang luar biasa.